Namaku Raka, umur 22 tahun, dan kalau harus jujur sepenuhnya, aku sama sekali bukan tipe orang yang cocok disebut pendaki. Sejak SMA aku lebih akrab dengan kursi warnet, kopi sachet tengah malam, dan begadang nonton film daripada keringat, tanah, dan jalur terjal. Naik tangga kos sampai lantai 3 saja kadang bikin napas terengah, apalagi naik gunung yang tingginya ribuan meter. Tapi di usia yang katanya lagi penuh semangat pembuktian diri ini, ada satu kebiasaan bodoh yang sering muncul tanpa aba-aba. Sok jago. Dan kebodohan itulah yang akhirnya menyeretku ke sebuah keputusan yang sampai sekarang masih terasa seperti mimpi buruk yang kepanjangan. Keputusan menerima ajakan Dion untuk naik Gunung Sindoro. Dion itu kebalikanku. Badannya tinggi, kurus tapi berotot. Kulitnya sudah legam kena matahari, dan sepatunya selalu terlihat kotor oleh lumpur kering. Dia tipe orang yang kalau cerita soal gunung, matanya berbinar seolah sedang membicarakan rumah sendiri. Kami berteman sejak kuliah semester awal, satu kelas di jurusan yang sama, dan entah kenapa dia selalu yakin aku bisa diajak kemana saja. Waktu dia pertama kali melontarkan ide mendaki Sindoro, aku tertawa dan mengira dia bercanda. Tapi wajahnya serius, terlalu serius untuk ukuran lelucon. Tenang aja, Rak. Jalurnya aman kok, katanya sambil nyengir. Gaya khas Dion yang selalu bikin orang lain merasa semua akan baik-baik saja. Aku ingat aku sempat ragu. Banyak. Dalam kepalaku muncul bayangan kaki gemetar, lutut lemas, dan paru-paru yang rasanya mau meledak. Tapi entah kenapa, di depan Dion aku mengangguk. Mungkin karena gengsi. Mungkin karena bosan dengan rutinitas. Atau mungkin karena aku ingin merasa hidup seperti orang-orang yang sering kuanggap terlalu berani. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, aku percaya. Terlalu percaya. Persiapan kami seadanya. Dion membawa perlengkapan lengkap, carrier besar, jaket gunung tebal, dan sepatu trekking yang sudah menemaninya ke banyak puncak. Aku meminjam jaket, membeli sepatu baru yang belum pernah kupakai jalan jauh, dan memasukkan pakaian secukupnya ke tas yang bahkan tidak bisa disebut ransel gunung. Dari awal saja seharusnya aku sadar ada yang salah. Tapi lagi-lagi aku menepis perasaan itu dengan pikiran sederhana. Kalau Dion bisa, aku pasti juga bisa. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Udara di base camp sudah dingin, tapi masih terasa wajar. Aku masih bisa bercanda, masih bisa tertawa saat Dion menggoda caraku berjalan yang terlihat kaku dengan sepatu baru. Jalur awal masih landai, tanahnya padat, dan pepohonan di kiri kanan terlihat biasa saja. Tapi semakin kami naik, suasana perlahan berubah. Kabut mulai turun, awalnya tipis seperti asap, lalu makin tebal sampai jarak pandang tinggal beberapa meter. Angin dingin menusuk tulang, bukan dingin yang menyegarkan, tapi dingin yang membuat dada terasa sempit. Hutan di sekitar kami juga terasa aneh. Sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan daun yang biasanya berdesir pun hampir tak terdengar. Padahal Dion pernah bilang, jalur Sindoro biasanya ramai, terutama di akhir pekan. Tapi hari itu, selain kami berdua, seolah tidak ada manusia lain. Aku sempat bertanya, tapi Dion hanya mengangkat bahu dan berkata mungkin kami berangkat terlalu pagi atau jalur sedang sepi. Langkah kakiku mulai berat. Napasku tersengal, dan setiap beberapa menit aku harus berhenti. Dion menunggu dengan sabar, meski aku bisa melihat sekilas ekspresi khawatir di wajahnya. Aku mencoba bercanda untuk menutupi rasa lelah, tapi suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, seperti bukan aku yang bicara. Kabut semakin tebal, dan pepohonan tinggi di sekitar kami tampak seperti bayangan raksasa yang berdiri diam, mengawasi. Di salah satu tanjakan, perasaan aneh itu muncul pertama kali. Rasanya seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Bukan sekadar perasaan dilihat, tapi lebih seperti kesadaran bahwa kami tidak sendirian. Aku berhenti dan menoleh. Tidak ada apa-apa selain kabut dan batang-batang pohon yang menjulang. Jantungku berdebar lebih cepat dari seharusnya. "Kamu kenapa?" tanya Dion. "Enggak, cuma capek," jawabku cepat, tidak ingin terdengar konyol. Kami lanjut berjalan, tapi perasaan itu tidak hilang. Beberapa kali aku menoleh lagi, dan setiap kali juga hanya menemukan kehampaan yang sama. Pohon, kabut, dan jalur setapak yang sudah kami lewati. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma efek lelah dan dingin. Perasaan saja kali, gumamku dalam hati.
Kalimat sederhana yang saat itu terasa cukup untuk menenangkan. Waktu berjalan aneh di gunung. Rasanya lambat, tapi juga cepat. Aku tidak tahu sudah berapa jam kami mendaki. Yang aku tahu hanya kakiku mulai mati rasa dan pikiranku semakin sulit fokus. Setiap langkah terasa seperti keputusan besar. Angin kadang berhenti tiba-tiba, lalu datang lagi dengan hembusan yang lebih kuat, membuat pepohonan bergoyang pelan. Di tengah kabut, bayangan-bayangan itu tampak bergerak, dan mataku harus berkali-kali meyakinkan otakku bahwa itu hanya ranting dan daun. Ada satu momen ketika aku yakin mendengar langkah kaki lain di belakang kami. Bukan langkah Dion, karena dia ada di depanku. Langkah itu berat, pelan, mengikuti ritme kami. Aku berhenti mendadak, membuat Dion hampir menabrakku. Aku menoleh dengan cepat, jantung hampir meloncat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Langkah itu juga menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Kamu yakin jalurnya aman? Tanyaku, berusaha terdengar santai, tapi suaraku sedikit bergetar. Dion tertawa kecil. Amanlah. Kamu kebanyakan mikir. Aku ingin mempercayainya, tapi ada sesuatu dalam tawanya yang terdengar dipaksakan. Mungkin hanya perasaanku, tapi sejak saat itu aku mulai merasa Dion pun tidak sepenuhnya yakin. Namun kami sudah terlalu jauh untuk berbalik. Setidaknya itulah yang ada di kepalaku saat itu. Ego kembali mengambil alih, mendorongku untuk terus maju meski tubuh dan naluri rasanya ingin berhenti. Kabut semakin menebal sampai dunia terasa menyempit. Jalur setapak di depan kami seperti lorong tanpa ujung. Aku mulai kehilangan orientasi, tidak tahu arah mata angin, tidak tahu apakah kami naik atau hanya berputar-putar. Pepohonan terlihat seragam, dan setiap kali aku mencoba mengingat jalur yang sudah dilewati, kepalaku terasa kosong. Seolah-olah gunung ini sengaja menghapus jejak kami. Di titik itu, rasa takut mulai merayap perlahan, dingin, dan lengket. Bukan takut jatuh atau tersesat biasa, tapi takut yang lebih dalam, yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Takut yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan jelas. Aku kembali merasa ada yang mengikuti, kali ini lebih dekat. Aku bisa merasakannya di tengkuku, seperti napas dingin yang tidak berasal dari angin. Aku menoleh lagi. Kabut. Pohon. Hening. Dion, panggilku pelan. Kenapa? Kalau, misalnya kita balik sekarang, bisa kan? Dion berhenti. Untuk beberapa detik dia tidak menjawab. Aku bisa melihat punggungnya naik turun. Napasnya juga mulai berat. Kita istirahat sebentar aja, katanya akhirnya. Habis itu lanjut dikit lagi. Aku mengangguk. Meski dalam hati ada bagian dari diriku yang berteriak agar kami turun saja. Kami duduk di sebuah batu besar di pinggir jalur. Saat aku melepas ransel, aku baru sadar betapa gemetarnya tanganku. Dingin, lelah, dan takut bercampur jadi satu, membuat tubuhku terasa bukan milikku sendiri. Di tengah istirahat itu, aku mendengar sesuatu lagi. Kali ini bukan langkah, tapi seperti bisikan, samar, tidak jelas kata-katanya. Aku menoleh ke arah Dion, tapi dia terlihat fokus membuka botol minum, seolah tidak mendengar apapun. Bisikan itu datang dan pergi, seperti suara yang teredam kabut. Aku mencoba menajamkan pendengaran, tapi justru membuat kepalaku pusing. Aku tidak tahu, itu perasaan terakhirku yang masih normal. Setelah itu, segalanya terasa berbeda. Seolah ada garis tipis yang tanpa kusadari sudah kulewati, dan di seberangnya, logika tidak lagi memegang kendali penuh. Gunung ini bukan sekadar tanah dan batu. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang sejak awal mungkin sudah memperhatikan kami, menunggu niat terlalu berani dari seorang anak 22 tahun yang tidak tahu diri. Menjelang sore, tanpa benar-benar sadar kapan matahari mulai condong ke barat, kami sampai di sebuah titik yang membuat langkah kami terhenti bersamaan. Jalur setapak yang sejak tadi kami ikuti tiba-tiba terbelah dua. Bukan belokan halus atau percabangan kecil, tapi benar-benar dua jalur yang sama-sama bisa dilewati. Aku mengerjap beberapa kali, memastikan mataku tidak salah menangkap bentuk tanah di depan. Kabut masih menggantung, tapi di titik itu justru sedikit menipis, cukup untuk memperlihatkan keanehan yang seharusnya tidak ada. Dion mengeluarkan peta dari saku jaketnya. Dia membukanya dengan hati-hati, jarinya mengikuti garis jalur yang tercetak di kertas. Alisnya berkerut semakin lama,
Ekspresinya berubah dari bingung jadi tidak nyaman. Aneh, katanya pelan sambil menggaruk kepala. Di sini nggak harusnya ada cabang. Aku ikut melangkah mendekat. Di peta memang hanya ada satu jalur lurus. Tidak ada tanda persimpangan, tidak ada catatan jalur alternatif, apalagi jalur kecil yang seolah muncul begitu saja. Jalur di sebelah kiri terlihat jelas. Tanahnya padat, penuh bekas pijakan sepatu pendaki lain. Ada plastik kecil terjepit di akar pohon, dan sepotong pita penanda yang sudah pudar warnanya. Jalur itu terasa normal, aman, seperti jalur gunung pada umumnya. Tapi jalur di sebelah kanan berbeda. Sempit, nyaris tersembunyi di balik semak dan daun kering. Tidak ada bekas pijakan yang jelas, seolah jarang dilewati, atau mungkin tidak pernah dilewati sama sekali. Anehnya, meski tertutup dedaunan, jalur itu terlihat lebih terang. Bukan karena sinar matahari langsung, karena kanopi hutan masih rapat. Terangnya seperti cahaya lembut yang tidak punya sumber jelas, membuat jalur itu tampak mengundang. Aku merasakan sesuatu bergetar di dadaku. Bukan takut, bukan juga ragu. Lebih seperti dorongan. Perasaan ingin tahu yang sangat kuat, sampai rasanya tidak wajar. Mataku terpaku ke jalur sempit itu, dan tanpa benar-benar berpikir, mulutku bergerak sendiri. Lewat sini aja, kataku refleks. Begitu kata-kata itu keluar, aku sendiri terkejut. Dion menoleh cepat ke arahku, tatapannya tajam, seolah ingin memastikan aku waras. Kamu yakin? Tanyanya. Itu jalurnya nggak jelas. Yang kiri jelas banget. Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi yang keluar hanya anggukan kecil. Di kepalaku tidak ada argumen logis. Tidak ada alasan kuat. Hanya satu keyakinan aneh bahwa kami harus lewat sana. Bahwa kalau kami memilih jalur yang jelas itu, ada sesuatu yang akan terlewatkan. Pikiran itu muncul begitu saja, tanpa penjelasan, tapi terasa mutlak. Dion berdiri diam cukup lama. Aku bisa melihat pertarungan kecil di wajahnya, antara naluri pendaki berpengalaman dan rasa percaya pada temannya sendiri. Akhirnya dia menghela napas panjang. Oke, katanya, nadanya berat. Tapi kalau ada apa-apa, kita balik. Kami berbelok ke jalur sempit itu. Begitu kaki pertama menginjakan diri di sana, perubahan terasa instan. Udara yang tadinya dingin kini terasa berat, seperti menekan dada. Suhu seolah turun beberapa derajat, tapi bukan dingin yang membuat menggigil, melainkan dingin yang mati. Sunyi langsung menyergap, begitu pekat sampai telingaku berdengung. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Bahkan angin yang sebelumnya sesekali berhembus kini lenyap, seolah hutan menahan napas. Langkah kaki kami terdengar terlalu jelas. Setiap gesekan sepatu dengan tanah kering menggema pendek, memantul aneh di antara batang-batang pohon. Aku jadi sadar betapa berisiknya kami, seolah suara kami adalah satu-satunya hal yang hidup di tempat itu. Jalur ini tidak berkelok seperti jalur sebelumnya, melainkan lurus, terlalu lurus, memanjang ke depan seperti lorong. Aku menoleh ke belakang. Kabut langsung menutup pandanganku. Persimpangan tadi sudah tidak terlihat, seolah jalur itu tidak pernah ada. Ada sensasi aneh di perutku, seperti baru saja melakukan kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Dion juga berhenti sejenak, ikut menoleh ke belakang, lalu menatapku. Kok rasanya beda ya, katanya pelan. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terasa kering. Aku hanya mengangguk. Setiap beberapa langkah, aku merasa semakin sulit mengingat bagaimana rupa jalur sebelumnya. Bahkan bayangan jalur yang jelas itu mulai kabur di kepalaku, seperti ingatan lama yang perlahan memudar. Kami berjalan tanpa banyak bicara. Semakin lama, pepohonan di sekitar kami tampak semakin rapat. Batang-batangnya lebih gelap, lebih besar. Daun-daun kering di tanah semakin tebal, tapi anehnya tidak berisik saat diinjak. Seolah suara diserap oleh tanah. Waktu terasa melar. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami di jalur ini, tapi cahaya yang tadi terlihat terang mulai berubah jadi pucat, hampir keabu-abuan. Lalu aku mendengarnya. Raka. Suaranya pelan, nyaris seperti desahan angin, tapi jelas menyebut namaku. Tubuhku langsung kaku. Jantungku berhenti sepersekian detik sebelum kemudian berdetak terlalu cepat. Aku yakin itu bukan suara Dion.
Suaranya datang dari belakangku, tepat di jarak yang seharusnya tidak ada orang lain. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalur kosong, daun kering, dan kabut yang menggantung rendah. Napasku tercekat. "Kamu dengar itu?" tanyaku pada Dion. Suaraku hampir berbisik. "Dengar apa?" Dion menatapku, ekspresinya serius. Aku menggeleng, mencoba menelan ludah. "Nggak, mungkin cuma perasaanku." Kalimat itu lagi-lagi keluar, tapi kali ini rasanya hambar, tidak meyakinkan sama sekali. Kami melanjutkan langkah, tapi aku kini berjalan lebih cepat, berusaha mendekat ke Dion. Sensasi di tengkuku kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat, mengikuti setiap gerakanku. Aku bisa merasakan kehadirannya tanpa melihatnya, dan itu jauh lebih menakutkan daripada bayangan apapun. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Raka," ada intonasi aneh di sana. Bukan memanggil biasa, tapi seperti memanggil dengan rasa memiliki. Kakiku hampir lemas. Aku berhenti, memutar badan dengan napas terengah. Sekali lagi, tidak ada siapa-siapa. "Rak, kamu kenapa sih?" Dion mendekat, wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. "Ada yang manggil namaku," kataku jujur. "Dari belakang." Dion terdiam. Untuk sesaat, hening terasa semakin tebal. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. "Jangan dengerin," katanya akhirnya. "Gunung suka mainin pikiran." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi entah kenapa justru membuat bulu kuduku semakin berdiri. Karena jauh di dalam hati, aku tahu suara itu bukan halusinasi biasa. Ada niat di dalamnya. Ada kesadaran. Jalur itu terus membawa kami masuk lebih dalam. Aku mulai merasa arah langkah kami tidak lagi menanjak seperti seharusnya, tapi juga tidak menurun. Seolah kami berjalan di tempat, meski kaki terus melangkah. Waktu sore berubah menjadi senja tanpa transisi jelas. Cahaya semakin redup, tapi matahari tidak pernah benar-benar terlihat. Langit di atas hanya abu-abu kusam. Aku mulai merasa pusing. Kepala terasa berat. Pikiranku berkabut. Beberapa kali aku merasa seperti berjalan sendirian, padahal Dion ada di depanku. Sosoknya kadang terlihat terlalu jauh, kadang terlalu dekat. Jaraknya tidak masuk akal. Sekali waktu, aku yakin melihat bayangan lain di sela pepohonan, bergerak perlahan sejajar dengan kami. Saat aku fokus, bayangan itu menghilang. Suara panggilan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. "Raka," diikuti tawa kecil yang sangat pelan, tapi cukup untuk membuat darahku terasa dingin. Aku berhenti total. Tubuhku menolak melangkah lebih jauh. "Dion," kataku gemetar. "Kita harus balik. Sekarang." Dion menoleh, wajahnya pucat. Dia membuka mulut untuk menjawab, tapi sebelum sempat bersuara, aku mendengar langkah kaki lain. Bukan dari belakang, tapi dari samping. Daun-daun kering bergeser, tapi tidak ada angin. Aku memutar kepala perlahan, takut melihat apa yang mungkin muncul. Namun yang kulihat hanya kegelapan di antara batang pohon. Di titik itu, aku sadar sesuatu dengan mengerikan jelas. Jalur ini memang tidak seharusnya ada. Dan lebih parahnya lagi, aku yang memilihnya. Dorongan yang tadi kurasakan bukanlah rasa ingin tahu biasa, melainkan undangan. Dan tanpa sadar, aku telah menjawabnya. Malam itu turun tanpa benar-benar kami sadari. Senja yang tadi terasa menggantung berubah jadi gelap pekat begitu saja, seolah seseorang mematikan lampu langit secara tiba-tiba. Kami memutuskan berhenti dan mendirikan tenda bukan karena menemukan tempat ideal, tapi karena tubuh kami sudah terlalu lelah dan pikiran kami terlalu kacau untuk melanjutkan langkah. Jalur aneh itu masih membentang entah kemana, dan tidak ada satupun dari kami yang berani memastikan apakah jalur tersebut benar-benar masih ada atau hanya ilusi yang terus berubah. Yang jelas, kami butuh berhenti. Kami mendirikan satu tenda kecil di tanah yang relatif datar. Sekeliling kami dipenuhi pohon-pohon tinggi dengan batang gelap yang tampak lebih rapat dibanding hutan sebelumnya. Tidak ada suara alam malam seperti yang seharusnya ada di gunung. Tidak ada jangkrik. Tidak ada serangga. Bahkan angin pun seperti enggan lewat. Sunyi di tempat itu bukan sunyi yang menenangkan,
tapi sunyi yang menekan, seperti berada di dalam ruangan tertutup yang terlalu luas. Api kecil dari kompor menyala sebentar untuk memanaskan air, lalu kami matikan cepat-cepat. Cahaya sekecil apapun terasa mencolok dan membuatku tidak nyaman, seolah ada mata-mata tak terlihat yang memperhatikan dari balik kegelapan. Dion juga terlihat gelisah. Biasanya dia orang yang banyak bicara di gunung, selalu punya cerita atau lelucon, tapi malam itu dia lebih sering diam, menatap kosong ke arah pepohonan. "Kita tidur aja," katanya akhirnya. "Besok pagi kita cari jalan turun." Aku mengangguk tanpa membantah. Kata "turun" terdengar seperti harapan terakhir yang masih masuk akal. Kami masuk ke dalam tenda, menutup resleting rapat-rapat. Di dalam, bau kain lembab bercampur dengan aroma tanah. Aku berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan napasku sendiri yang terasa terlalu keras di telinga. Entah berapa lama aku terlelap. Tidurku tidak nyenyak, dipenuhi mimpi-mimpi pendek yang terputus-putus. Aku merasa seperti terbangun berkali-kali, tapi tidak benar-benar sadar. Sampai akhirnya, dorongan dari kandung kemih memaksaku membuka mata dengan lebih jelas. Peka. Jam tanganku menunjukkan lewat tengah malam. Aku berusaha bergerak pelan agar tidak membangunkan Dion. Setiap geseran kecil terasa seperti suara besar di tengah keheningan. Setelah keluar dari tenda, udara malam langsung menyergap kulitku. Lebih dingin dari sebelumnya, tapi juga terasa basi. Seperti udara lama yang terkurung. Aku melangkah beberapa meter menjauh dari tenda, menahan diri untuk tidak menoleh ke sekitar terlalu lama. Ada perasaan kuat bahwa melihat terlalu banyak justru akan membuatku melihat sesuatu yang tidak ingin kulihat. Setelah selesai, aku menarik napas panjang dan berbalik untuk kembali ke tenda. Dan saat itulah aku melihatnya. Beberapa meter dari tenda kami, berdiri sebuah tenda lain. Aku membeku di tempat. Jantungku seperti dihantam benda tumpul dari dalam dada. Tenda itu tidak ada sebelumnya. Aku sangat yakin. Kami hanya mendirikan satu tenda. Tidak ada pendaki lain. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sekarang, di sana berdiri sebuah tenda tambahan. Bentuknya lebih rendah, warnanya coklat kusam, kainnya terlihat tebal dan tua, seperti tenda-tenda zaman dulu yang sering kulihat di foto pendakian era lama. Aku mengucek mata, berharap ini hanya efek kurang tidur. Tapi tenda itu tetap di sana. Diam. Nyata. Langkah kakiku terasa berat saat aku mendekat kembali ke tenda kami. Aku membuka resleting perlahan dan membungkuk masuk. Dion terbangun saat aku menyentuh lengannya. "Don," bisikku, suaraku gemetar meski aku berusaha menahannya. "Kamu bawa tenda cadangan." Dion menatapku dengan mata setengah terbuka, lalu menggeleng pelan. "Gak, sumpah," jawabnya lirih. Dia duduk, mengusap wajahnya, lalu mengikuti arah tatapanku keluar tenda. Begitu dia melihat tenda itu, wajahnya langsung pucat. Tidak ada kebingungan, tidak ada pertanyaan. Hanya ekspresi orang yang baru saja menyadari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kita nggak sendirian," gumamnya. Kami terdiam. Tidak ada satupun dari kami yang berani mendekat ke tenda itu. Jarak beberapa meter terasa seperti jurang yang tak mungkin diseberangi. Di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu dari dalam tenda coklat tersebut. Suara napas. Pelan. Teratur, tapi bukan seperti napas manusia yang sedang tidur. Ada jeda yang terlalu panjang di antara tarikan dan hembusan, seolah makhluk di dalamnya harus berpikir dulu sebelum bernapas. Setiap helaan napas itu membuat dadaku ikut terasa sesak. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Dion memegang lenganku, cengkeramannya kuat, seperti takut aku akan bergerak tanpa sadar. Lalu, tiba-tiba, suara napas itu berhenti. Sunyi. Keheningan setelahnya jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Aku merasa seolah seluruh hutan sedang menatap ke arah kami. Detik demi detik berlalu tanpa apapun terjadi. Tapi justru itulah yang membuat kakiku gemetar. Aku ingin menutup mata, ingin kembali masuk ke dalam tenda dan berpura-pura semuanya tidak pernah ada. Tapi tubuhku menolak bergerak. Perlahan, dari balik sisi tenda coklat itu, muncul sebuah bayangan. Awalnya hanya bentuk gelap yang tidak jelas. Lalu semakin ke depan, semakin terlihat siluetnya. Tinggi. Terlalu tinggi untuk disebut manusia biasa.
Tubuhnya kurus, memanjang, dengan proporsi yang terasa salah. Bahunya miring, dan kepalanya miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak wajar, seolah lehernya patah tapi masih menopang kepala itu. Aku tidak bisa bernapas. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku ingin berteriak, ingin memanggil Dion, tapi badanku kaku seperti batu. Setiap otot menolak perintah otakku. Dion di sampingku juga tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan lengannya gemetar hebat. Bayangan itu tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri di sana. Sebagian tubuhnya masih tersembunyi dalam gelap. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku tahu, dia sedang menatapku. Bukan menatap kami. Menatapku. Ada perasaan aneh yang menyusup ke kepalaku, seperti ingatan yang bukan milikku. Sekilas aku melihat bayangan jalur sempit itu lagi, cahaya pucat yang mengundang, dan kata-kataku sendiri yang memilih jalur tersebut. Seolah semua ini terhubung, dan makhluk di depanku adalah konsekuensi dari pilihanku. Bayangan itu kemudian mengangkat lengannya. Gerakannya lambat, kaku, seperti sendi-sendinya berkarat. Jari-jarinya panjang, terlalu panjang, dan saat lengan itu lurus ke depan, aku sadar dengan ngeri bahwa dia sedang menunjuk ke arahku. Dadaku terasa seperti diremas dari dalam. Aku ingin mundur, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Dunia sekitarku menyempit, fokus hanya pada sosok itu dan jarinya yang lurus mengarah tepat ke dadaku. Dalam keheningan itu, aku merasa seolah ada suara lain yang bergema di kepalaku, bukan suara yang terdengar di telinga, tapi bisikan yang langsung muncul di pikiran. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke punggungku. Aku sadar dengan kejelasan yang mengerikan bahwa tenda itu bukan tenda kosong, dan bayangan itu bukan sekadar penunggu. Itu adalah penanda. Tanda bahwa sejak kami memilih jalur yang seharusnya tidak ada, sesuatu telah memilihku kembali. Kami turun gunung keesokan paginya tanpa banyak bicara, seolah ada kesepakatan tak tertulis di antara kami untuk tidak mengungkit apapun yang terjadi malam itu. Matahari pagi muncul pucat di balik kabut tipis, tidak hangat, tidak ramah, hanya sekadar ada. Anehnya, jalur yang kami lewati terasa normal. Terlalu normal. Jalur sempit yang kemarin membawa kami ke tempat yang tidak seharusnya itu menghilang begitu saja. Di titik persimpangan, hanya ada satu jalan lurus seperti di peta. Tidak ada cabang. Tidak ada bekas dedaunan tergeser. Tidak ada jejak kesalahan. Aku berhenti beberapa kali, menatap ke sekeliling dengan perasaan tidak percaya. Rasanya seperti mimpi buruk yang tiba-tiba diputus sebelum selesai. Dion juga terlihat bingung, bahkan sempat membuka peta lagi, memastikan kami tidak salah ingat. Tapi tidak ada yang bisa kami temukan. Gunung itu seolah menertawakan kami dalam diam, menyembunyikan rahasianya kembali rapat-rapat. Perjalanan turun terasa lebih cepat, tapi juga lebih berat. Kakiku melangkah otomatis, sementara pikiranku kosong. Tidak ada rasa lega, tidak ada euforia berhasil selamat. Yang ada hanya perasaan kehilangan yang aneh, seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di atas sana. Beberapa kali aku merasa napasku tidak sinkron dengan tubuhku sendiri, seperti ada jeda aneh di antara tarikan dan hembusan, persis seperti napas dari dalam tenda coklat itu. Kami tidak berbincang sampai akhirnya mencapai base camp. Baru saat melihat bangunan kecil dan beberapa orang lain, dunia terasa sedikit nyata lagi. Dion menepuk pundakku, senyumnya dipaksakan. Kita aman, katanya, tapi nadanya tidak terdengar yakin. Aku hanya mengangguk. Kata aman terasa asing di lidahku. Kami berpisah tanpa banyak janji. Dion bilang dia butuh istirahat, dan aku pun merasa sama. Perjalanan pulang ke rumah terasa panjang. Di bus, aku beberapa kali terlelap singkat, tapi selalu terbangun dengan jantung berdebar, yakin baru saja mendengar suara napas berat di dekat telingaku. Setiap kali aku membuka mata, hanya ada penumpang lain yang sibuk dengan urusan masing-masing. Sampai di rumah, ibuku menyambutku dengan senyum lega. Tapi senyum itu memudar perlahan saat dia menatap wajahku lebih lama. "Kamu kenapa kelihatan pucat banget?" tanyanya. Aku bilang cuma capek. Alasan paling mudah dan paling aman. Hari-hari setelah itu berjalan aneh. Tubuhku sering lemas tanpa sebab. Bangun tidur rasanya seperti tidak tidur sama sekali. Nafsu makanku turun, dan kepalaku sering terasa berat, seperti ada tekanan dari dalam.
Kadang aku duduk termenung berjam-jam tanpa sadar waktu berlalu. Dunia terasa sedikit jauh, seperti aku melihat semuanya dari balik kaca tipis. Malam menjadi bagian terburuk. Awalnya hanya mimpi. Mimpi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Aku bermimpi terbangun di kamarku sendiri, tapi suasananya lebih gelap, lebih sunyi. Di ujung kasur, ada seseorang duduk. Sosoknya tinggi, kurus, dengan kepala miring ke sisi yang sama seperti yang kulihat di gunung. Wajahnya tidak pernah benar-benar jelas, tapi aku selalu tahu dia sedang tersenyum. Senyum yang tidak lebar, tidak ramah, tapi penuh kepuasan. Aku terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan jantung berdegup kencang. Aku menyalakan lampu, memeriksa sudut-sudut kamar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa diawasi itu tidak pergi. Seolah ada mata yang masih tertuju padaku, meski aku tidak bisa melihatnya. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Selalu dengan pola yang sama. Selalu di jam yang mendekati pukul 2 pagi. Aku mulai takut tidur. Aku mencoba begadang, berharap kelelahan membuatku tidur tanpa mimpi. Tapi bahkan saat aku terjaga, ada momen-momen singkat ketika aku merasa seperti kehilangan fokus, dan bayangan itu muncul di benakku, duduk diam di ujung kasur. Ibuku mulai curiga. Dia memperhatikanku dengan cara yang berbeda, lebih sering menatapku diam-diam. Suatu pagi, saat aku duduk lemas di meja makan tanpa menyentuh sarapan, dia akhirnya bicara. "Raka," katanya pelan, "kamu habis dari mana? Auramu beda." Kata itu membuatku merinding. Aku menoleh cepat. "Beda gimana, Bu?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Ibu tidak langsung menjawab. Dia mendekat, menyentuh bahuku. Sentuhannya hangat, nyata, dan untuk sesaat aku hampir menangis karena merasa kembali ke dunia yang aman. "Ibu nggak tahu jelasnya," katanya. "Tapi kayak, kamu bawa sesuatu pulang." Aku tertawa kecil, mencoba menepisnya. Ibu kebanyakan nonton acara horor. Tapi di dalam hatiku, ada ketakutan yang tumbuh subur. Karena aku tahu, ibu tidak sepenuhnya salah. Malam itu, aku terbangun tepat pukul 2. Aku tahu jamnya tanpa melihat jam, karena tubuhku seperti disetel untuk itu. Jantungku berdebar, dan sebelum aku sempat bergerak, aku mendengarnya. Suara napas berat, pelan, teratur, sangat dekat. Aku menahan napas, telingaku berdenging. Suara itu tidak datang dari luar kamar. Tidak dari balik pintu, tidak dari jendela. Suara itu terdengar di dalam kepalaku. Seolah ada sesuatu yang bernapas bersamaan denganku, tapi bukan denganku. Aku menutup telinga dengan tangan, tapi suara itu tetap ada. Bahkan terasa lebih jelas. Setiap tarikan napasnya membuat kepalaku berdenyut. Aku meringkuk di tempat tidur, menggigit bibir agar tidak berteriak. Dalam gelap, aku merasa ada kehadiran yang sama seperti di gunung, berdiri sangat dekat, meski aku tidak bisa melihat apapun. Sejak malam itu, suara napas itu menjadi rutinitas. Setiap malam, jam 2 tepat. Kadang disertai sensasi dingin di tengkuk. Kadang disertai gambaran singkat di kepalaku. Jalur sempit yang bercahaya pucat, tenda coklat kusam, jari panjang yang menunjuk ke arahku. Aku mencoba menghubungi Dion, tapi pesanku jarang dibalas. Sekali dia menjawab, pesannya singkat dan tidak jelas. "Gue juga nggak beres, Rak," tulisnya. "Kayaknya kita nggak pulang sendirian." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku mulai bertanya-tanya apakah apapun yang mengikutiku juga mengikutinya, atau apakah aku dipilih secara khusus malam itu. Ingatan tentang jariku sendiri yang menunjuk jalur misterius itu kembali menghantamku dengan rasa bersalah yang berat. Ibuku akhirnya membawaku ke orang pintar di kampung. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena aku hanya duduk diam di sudut ruangan, kepala tertunduk. Aku mendengar doa-doa dilantunkan, bau kemenyan memenuhi udara. Sesekali orang itu menatapku dengan ekspresi serius, lalu menggeleng pelan. "Dia pulang," katanya pada ibuku, tapi nggak utuh. Kalimat itu terngiang di kepalaku bahkan setelah kami pulang. Tidak utuh. Aku tidak tahu bagian mana dari diriku yang hilang, atau apa yang menggantikannya. Yang aku tahu, sejak pendakian itu, aku tidak pernah merasa sendirian lagi. Bahkan saat berada di tengah keramaian,
Ada bagian dalam diriku yang terasa ditempati. Sekarang aku menulis ini dengan mata berat, jam di dinding menunjukkan pukul 1.58. Aku bisa merasakan ketegangan mulai naik, seperti sebelum badai. Aku tahu sebentar lagi suara itu akan datang. Napas berat itu akan kembali mengisi kepalaku, mengingatkanku bahwa ada harga yang harus dibayar untuk niat yang terlalu berani. Aku memang pulang dari gunung, tapi sebagian dari diriku masih di sana. Dan mungkin, sesuatu dari sana kini tinggal di sini, menunggu waktunya untuk sepenuhnya mengambil alih. Puncaknya terjadi seminggu kemudian, tepat saat aku mulai terbiasa dengan rasa takut itu sendiri. Takut yang tidak lagi membuatku berteriak atau lari, tapi takut yang duduk diam di dada, berat, dan konstan. Seperti sakit kronis yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa ditahan. Hari itu siang, langit mendung tanpa hujan, udara terasa pengap, dan aku sedang duduk di kamar, menatap layar ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Suara napas berat itu masih setia datang setiap jam 2 pagi, dan anehnya, aku mulai bisa menebak ritmenya. Itu yang paling menakutkan. Aku mulai terbiasa. Ketukan keras di pintu depan membuatku tersentak. Ibuku memanggil namaku dari luar kamar. Suaranya terdengar tegang. "Raka, ada teman kamu." Saat aku keluar, Dion sudah berdiri di ruang tamu. Tapi Dion yang ini berbeda dari Dion yang ku kenal. Wajahnya cekung, matanya merah dan bengkak. Rambutnya berantakan seperti sudah berhari-hari tidak disisir. Begitu matanya bertemu denganku, dia langsung terisak. Bukan tangisan pelan, tapi tangis yang pecah, seperti bendungan yang jebol setelah ditahan terlalu lama. Ibuku kaget, langsung bertanya ada apa, tapi Dion tidak menjawab. Dia hanya menatapku, lalu menunjuk ke arah kamar. Aku mengangguk pelan, dan kami masuk ke kamarku tanpa bicara. Begitu pintu tertutup, Dion langsung duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri, bahunya naik turun hebat. "Rak," suaranya gemetar, nyaris tidak keluar. "Kamu sadar enggak?" Aku berdiri di dekat meja belajar, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Sadar apaan, Don?" Dia mengangkat kepala perlahan. Tatapannya kosong, tapi penuh ketakutan. "Sejak dari gunung, kamu nggak pernah sendirian." Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Aku menelan ludah. "Maksud kamu?" Dion tertawa kecil, tapi tawanya terdengar seperti orang yang hampir gila. "Gue juga ngalamin hal aneh," katanya cepat, seolah takut kehabisan waktu. "Mimpi yang sama, suara napas, bayangan di sudut mata. Tapi bedanya, dia berhenti, menatapku lekat-lekat. Punya lo lebih parah." Aku ingin membantah, tapi mulutku terasa kaku. Ada bagian dari diriku yang sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. "Rak," Dion berdiri, langkahnya ragu-ragu. "Lo pernah berdiri lama di depan cermin?" Pertanyaan itu aneh, tapi membuat tengkuku dingin. "Kadang," jawabku jujur. "Kenapa?" Dion mendekat ke lemari pakaianku, lalu membuka pintu cermin besar yang menempel di sana. Bunyi engselnya terdengar terlalu keras. Dia berdiri di sampingku, tapi menjaga jarak, seolah takut terlalu dekat. "Sekarang," katanya lirih, "lihat baik-baik." Aku menatap bayanganku sendiri. Wajah pucat, mata lelah, lingkar hitam jelas di bawahnya. Rambutku sedikit berantakan. Aku terlihat seperti diriku sendiri, hanya versi yang lebih rusak. Aku mengernyit. "Biasa aja." "Jangan senyum," kata Dion cepat. Aku menahan ekspresiku. Kami berdiri diam beberapa detik. Hening. Lalu, tanpa aku berniat melakukan apapun, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayanganku tersenyum. Bukan senyum lebar, tapi lengkungan tipis di bibir, muncul perlahan. Aku bisa merasakan wajahku sendiri masih kaku, rahangku tegang, tapi di cermin, dia tersenyum lebih dulu sebelum aku sempat bereaksi. "Apa-apaan?" bisikku. Aku refleks ingin mundur, tapi kakiku terasa berat. Dion terisak keras. "Itu dia, Rak, itu yang gue lihat." Dan kemudian aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di belakang bayanganku, ada bayangan lain. Sosok itu berdiri terlalu dekat. Begitu dekat sampai seolah menempel di punggungku. Tinggi, kurus,
Tubuhnya seperti bayangan yang tidak sepenuhnya padat. Kepalanya miring ke satu sisi dengan sudut yang mustahil, persis seperti malam di gunung. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku tahu, dia sedang melihatku. Bukan lewat cermin. Melalui aku. Aku ingin menoleh ke belakang, tapi Dion berteriak. Jangan. Teriakannya membuatku tersentak. Kalau lo nengok, katanya terisak, dia bakal sepenuhnya di sini. Kata, sepenuhnya, menggema di kepalaku. Napas berat itu tiba-tiba terdengar, padahal masih siang. Bukan di telingaku, bukan di ruangan, tapi dari dalam, dari tempat yang seharusnya hanya diisi oleh pikiranku sendiri. Aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku, seperti pergeseran pelan, seolah ada dua kesadaran yang saling bertumpuk. Bayanganku di cermin kini tersenyum lebih lebar. Aku bisa merasakan bibirku ikut tertarik, bukan oleh keinginanku, tapi oleh dorongan yang asing. Apa yang terjadi sama gue, Don? Suaraku bergetar. Dion menggeleng keras. Gue nggak tahu cara ngilanginnya, katanya putus asa. Orang pinter yang gue datengin cuma bilang satu hal. Lo, dipilih. Kata itu membuat lututku lemas. Aku terduduk di ranjang. Bayangan di cermin ikut duduk, tapi gerakannya sedikit terlambat, seperti video yang tidak sinkron. Sosok di belakangku ikut mencondongkan tubuh, kepalanya makin miring, seolah penasaran. Ingatan tentang jalur yang seharusnya tidak ada kembali menghantamku. Tentang dorongan aneh itu. Tentang aku yang pertama kali menunjuk. Tentang jarinya yang menunjuk balik ke arahku di malam gelap itu. Semua terasa tersambung, membentuk lingkaran yang sempurna dan kejam. Aku cuma nerima ajakan naik gunung. Bisikku. Aku nggak ngapa-ngapain. Dion menatapku dengan mata merah. Kadang bukan soal apa yang kita lakukan, katanya. Tapi soal apa yang kita izinkan masuk. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aku teringat ibuku yang bilang auraku beda. Teringat kata-kata orang pintar itu. Pulang, tapi nggak utuh. Aku dulu mengira itu cuma kiasan. Sekarang aku tahu itu harfiah. Bayangan di cermin mengangkat tangannya pelan. Dan aku merasakan lenganku ikut bergerak sedikit, meski aku tidak berniat. Jari-jarinya, jariku, menyentuh permukaan cermin. Sosok di belakangku ikut mendekat. Begitu dekat sampai aku bisa merasakan dinginnya, seperti embun yang merayap di kulit. Aku baru sadar satu hal dengan kejelasan yang membuat dadaku nyeri. Aku memang pulang dari Gunung Sindoro. Tapi aku tidak pulang sendirian. Sesuatu ikut pulang bersamaku. Sesuatu yang tidak pernah berniat hanya menumpang. Sesuatu yang sejak awal menunggu seseorang cukup bodoh, cukup berani, atau cukup kosong untuk membuka pintu. Sekarang aku mengerti kenapa suara napas itu tidak pernah pergi. Kenapa mimpi itu selalu sama. Kenapa jam 2 pagi terasa seperti janji yang selalu ditepati. Karena dia tidak lagi berada di luar. Dia tidak berdiri di ujung kasur. Tidak bersembunyi di sudut kamar. Dia ada di dalam. Dan yang paling menakutkan dari semuanya bukanlah kenyataan bahwa aku membawa sesuatu dari gunung itu. Yang paling menakutkan adalah kesadaran perlahan yang kini tumbuh di kepalaku, bisikan halus yang terdengar semakin akrab setiap malam. Dia nggak mau balik. Dan entah sejak kapan, aku mulai tidak yakin apakah aku masih sepenuhnya ingin dia pergi.